Beda antara Muhammad bin Abdullah dengan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan persepsi untuk agama ketika zaman Nabi dan pasca zaman Nabi sangat mencolok perbandingan antara praktik beragama pada masa Nabi dengan setelah masa Nabi. Jika kita merujuk pada Al-Kahfi ayat 17, kita diberikan pedoman untuk mencari guru waliyam mursyida. Mengapa? Pada masa Nabi, konsep mursyid jarang disoroti. Ini mungkin menyebabkan banyak orang beranggapan bahwa mencari guru mursyid adalah bagian yang kurang penting dalam pencarian spiritualitas. Argumentasinya sebagai berikut. Pada masa Nabi, orang memiliki Nabi sebagai guru. Rasulullah. Penampilan Nabi Muhammad adalah mursyid, yaitu wujud Nur Muhammad. Allah mengarahkan kita kepada kiblat Rasulullah. Semua tiga elemen ini bersatu dalam satu alamat. Maka, semua yang berguru kepada Nabi secara otomatis akan bermursyid kepada Nabi Muhammad. Karena semua elemen ini berada dalam satu alamat, yang membedakannya adalah dimensinya. Namun, setelah masa Nabi, semuanya berubah. Karena alamatnya tidak lagi disebut Nabi, tetapi ulama pewaris. Rasulullah disebut sebagai Al-Mursyid. Dan tentu saja, alamat Allah berada di balik alamat kiblat sang mursyid. Seolah-olah ada perbedaan besar, padahal prinsipnya tetap sama. Seolah-olah tarekat adalah sesuatu yang inovatif, bid'ah, karena masa Nabi tidak banyak membicarakannya. Padahal, saat zaman Nabi, semua yang berbaiat kepadanya secara otomatis akan bermursyid. Pada zaman ini, prinsip-prinsip yang sama berlaku. Yang menciptakan perbedaan adalah dimensinya. Dalam zaman sekarang, banyak orang yang mengaku beragama Islam bahkan belum tentu bermursyid. Inilah kelemahannya. Padahal, bermursyid adalah wajib. Ini sama halnya dengan kenapa orang perlu berbaiat kepada Nabi. Ini adalah bukti bahwa di balik Nabi Muhammad, ada Rasulullah atau Al-Mursyid. Jika beragama tidak memerlukan bermursyid, maka Nabi tidak akan mengarahkan umatnya untuk berbaiat. Dan juga termasuk umat akhir zaman, umat setelah Nabi, wajib berbaiat kepadanya, atau mempelajari ilmu yang diwarisi darinya, baru dapat dianggap sebagai umat Nabi, menurut hadis. Maka, sekalipun perintah bermursyid jarang disebutkan di masa Nabi, nyatanya, metodologinya terjalin dan ditegaskan dalam bentuk baiat. Sebagai contoh, ada seorang pemuda Badui datang kepada Nabi dengan keyakinan yang kuat dan berkata, "Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu." Namun, apa jawaban Nabi? "Belum. Engkau belum beriman. Engkau masih sebatas berserah diri. Iman belum masuk dalam dirimu." Cerita ini menggambarkan adanya dua dimensi dalam umat Nabi. Pertama, umat yang mengenal Nabi sebagai manusia, Nabi Muhammad bin Abdullah. Kedua, umat yang mempelajari Nur Muhammad, Rasulullah atau mursyid, dan melakukannya melalui baiat. Mereka yang hanya mempercayai Nabi dengan keyakinan ini masih hanya berserah diri. Tetapi mereka yang benar-benar berguru harus melewati proses baiat. Inilah perbedaan antara Muhammad sebagai Nabi dan Muhammad sebagai Nur, Nur Muhammad, atau yang sering disebut sebagai Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah mati. Karena ia bukan manusia, ia adalah manifestasi dari sifat Allah sendiri. Dan dalam zaman ini, mereka disingkat sebagai guru waliyam mursyida. Kita semua bersaudara. Para ilmuwan, ahli syariat, ahli tasawuf, ahli kejawen, ahli tarekat, ahli mistik, ahli ilmu hikmah, ahli tauhid, dan ahli spiritual. Kita semua mencari jalan pulang. Silakan pantau terus penjelasan di channel YouTube kami. Sangat ilmiah dan semuanya dapat dibuktikan. Jika Anda tertarik untuk membuktikannya, kami punya metodologinya. Silakan bantu kami untuk menyebarkan uraian taklim makrifat dengan cara like, bagikan dan komentar di video ini. Semoga bermanfaat. Hormat kami, taklim makrifat.